Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fahri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi Fahri di mana? Tinggal di mana? Saya tinggal di Serpong, dekat ICM. Oh, dekat ICM. Ya, 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 deket lah. dekat ya. Ini berarti masih karantina ya di rumah ya? Iya, Pak, masih, Pak. Masih karantina. Oke, baik. Fahri, ini adalah sesi leadership, self leadership, dan ini episode yang ke-10 kebetulan Fahri ya. Ya, Alhamdulillah Pak. Fahri bisa berkenan untuk hadir. Nanti sekitar 40 menit ke depan lah kita bisa tanya jawab, dan nanti juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya di media sosial, Ya. dan semoga nanti hasil dari tanya jawab ini bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman yang menonton, seperti itu ya. Amin. Ya, Pak. Baik, ya kita langsung mulai ke segmen pertama ya Fahri. Ya, Pak. Ya, sebelumnya mungkin Fahri boleh perkenalan diri terlebih dahulu supaya ada gambaran awal. Siapa ini sih Fahri sebenarnya? Ya, salam dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Daswin. Saya sekarang duduk di kelas 12 di SMA ICM. Ya. Kebetulan juga SMP-nya dulu sama, jadi SMP ICM juga. Jadi lanjutan udah 6 tahun, alhamdulillah. Ya. Apa lagi ya, Pak? Ya, Ya. saya seperti yang udah mungkin di-share oleh Pak Febri atau saya sendiri di media sosial seperti Instagram, saya sempat diamanahi menjadi ketua OSIS di SMA saat duduk di kelas 11, dan juga alhamdulillah saat kelas 10 diamanahkan menjadi wakil ketua OSIS. Gitu. Alhamdulillah. Baik, ya Fahri, sesuatu banget ya 6 tahun di ICM ya Fahri. Iya, Pak. Apa sih yang kamu rasakan Fahri selama 6 tahun di ICM? Selama 6 tahun di ICM, banyak sih, Pak, pastinya. Perubahan dalam diri saya juga menjadi lebih dewasa. Terus juga selain ilmu akademik, ilmu bahasanya ada, ilmu Al-Qur'annya juga ada. Ya, jadi ada banyak pembelajaran ya Fahri ya, baik ilmu akademik, keagamaan gitu ya, maupun secara kepribadian juga Fahri merasa ada perubahan ya. Iya, pastinya cukup banyak program yang disediakan oleh ICM buat siswa-siswinya. Jadi salah satunya juga pribadi itu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, itu pastinya, Pak. Ya, nah terkait karakter ya, kepribadian, Fahri mungkin bisa lebih spesifik, perubahan apa sih yang benar-benar Fahri rasakan ini secara karakter personal atau secara pembawaan Fahri? Kalau karakter, gimana kita ngambil sikap ya setiap ada sesuatu hal yang terjadi di ICM ataupun hal lainnya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, Pak, sebenarnya saya ini dari Kalimantan, SD-nya. Nah, dan ayah saya memutuskan untuk menyekolahkan saya saat SMP di ICM. Jadi apa ya, jaraknya jauh dari Kalimantan ke Jawa. Nah, homesick, ya Pak, pasti homesick. Awal gak setuju, pasti Pak. Nangis, ada Pak, waktunya nangis. Proses adaptasinya nggak dijemput, ya nggak dijemput kadang kalau perpulangan, ya kadang gitu Pak. Jadi sama teman-teman di asrama. Nah, pas kelas 7 menginjak kelas 8, di saat kelas 8 itu timbul Pak seperti rasa bahwa saya bisa seperti ini terus. Artinya mengandungi apa yang udah terjadi, kenapa tanpa ada proses perubahan. Nah, alhamdulillah kelas 8
ya diberi kesadaran, lalu di situ mulai berubah Pak. Mulai dari akademik saya harus perbaiki. Jadi saat kelas 8 itu target saya hanya di akademik dan hafalan Al-Quran. Jadi membenahi dua hal itu. Ya, sempat pengen ikut terjun dalam organisasi, tapi ya kenyataannya belum sempat diberi rezeki saat SMP, jadi lebih fokus ke dua itu. Nah, di situ saya mulai lebih, seperti ini, bagaimana cara mengatur jam belajar, masukan dari kakak kelas dan walas juga, bagaimana cara belajar di ICM dengan berbagai kegiatan yang sangat padat ya. Jadi di malamnya ada kegiatan asrama, paginya kegiatan sekolah. Nah, terus juga yang perubahan yang paling menyentuh juga buat saya itu saat SMA. Jadi ketika salah satu sekolah yang saya ingin yang saya ingin tempuh tuh Pak di SMA tuh, selain SMA ICM ya, itu salah satunya Man IC, jadi temennya. Nah, cuman sempat diberi kesempatan buat daftar, tapi belum dikasih buat lanjut di situ. Jadi kayak sedih ya, tapi ya udahlah. Jadi orang tua memutuskan untuk tetap dia sama ICM. Nah, cuman saya sempat berpikir Pak, jadi saya nggak bisa kalau hanya dua hal ini saja yang saya pertahankan. Artinya saya harus lebih lebih mau mencoba hal lain, mau mencoba hal baru yang ada di ICM. Nah, merenungi di tahun-tahun sebelumnya Pak, yang sempat saya ceritakan tadi, saya belum sempat dapat organisasi. Nah, akhirnya saya bertekad di kelas 10, saya harus lebih baik lagi dalam sikap, terutama dalam tutur kata ataupun perilaku tingkah laku tiap hari kepada kakak kelas, adik kelas, dan juga guru-guru terutama itu. Dan satu lagi, saya harus aktif di organisasi, mau nggak mau. Saya udah siapkan tekad di awal kelas 10. Nah, alhamdulillah dengan usaha selama kelas 10, sama penyeleksian anggota organisasi, OSIS, dan sebagainya, ya alhamdulillah diberi kemudahan sampai kelas 11, Pak. Dan bahkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Baik, ya Fahri. Jadi pada intinya Fahri sudah mulai mencoba menerima kondisi ya dari awal ya, bahwasanya kenyataannya seperti itu, Fahri menghadapinya seperti itu, dan di awal juga Fahri set goals, artinya Fahri punya tujuan, punya ancang-ancang untuk apa sih yang harus dicapai Fahri gitu ya, apa sih yang harus diperoleh gitu. Meskipun di satu sisi ada 1-2 hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Fahri ya. Iya. Nah, pasti. cara Fahri mengelola ekspektasi ini seperti apa sih? Ya Pak, awalnya saya juga sempat bingung. Gimana sih cara nyusun target, nyusun tujuan, kok serasa pengen semuanya itu kita pengen taklukan gitu ya. Ternyata nggak seperti itu. Ya saya belajar juga dari banyak kakak kelas, dari senior juga, dari guru-guru juga. Ternyata ada yang namanya skala prioritas, di mana setiap kegiatan, setiap hal yang kita inginkan, kita buat listnya terlebih dahulu, lalu satu persatu kita tuntaskan. Nah, alhamdulillah dengan skala-skala prioritas yang saya buat, dengan hal-hal yang saya mau dan hal-hal yang saya butuhkan, nah, satu persatu alhamdulillah saya taklukkan, dan beberapa tercapai, dan tentunya pastinya ada hal yang nggak tercapai. Jadi diberikan sisi lain, diberikan jalan lain, ya itu artinya takdir Pak. Maknanya takdir seperti itu. Siap. Nah, Fahri, mungkin boleh diceritakan sedikit selama SMA mungkin ya, akan lebih condong ke SMA. Target spesifik dari Fahri apa sih sampai kok bisa akhirnya Fahri bisa ikut organisasi OSIS, bahkan bisa sampai jadi ketua OSIS ya. Mungkin di situ Fahri punya strategi khusus nih yang bisa dibagikan ke teman-teman. Strategi khusus ya?
Ya, memang awal SMA itu yang saya tahu sebelum saat perkenalan sekolah ya. Yeah. Apalagi SMA meskipun saya sudah kenal ICM tapi kan jenjangnya berbeda. Beda. Teman-temannya juga bagian baru lagi ya. Iya. Nah, di situ juga banyak yang menyampaikan bahwa SMA itu adalah masa kritisnya ketika kita nanti ingin melanjutkan studi di mana dan apa gitu. Jadi kita menentukan nanti ke depannya. Nah, jadi sikap yang pertama tentunya setiap apapun yang dibicarakan atau apapun yang disampaikan oleh kakak kelas, oleh orang yang lebih berpengalaman, karena banyak ya yang bilang, Pak, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi mereka-mereka yang sudah berpengalaman ketika menyampaikan ke kita, jadi ini masa kritis, artinya saya harus menyiapkannya lebih baik, menyiapkannya sedemikian rupa supaya target saya tercapai dan sebagainya. Nah, ketika itu waktu kelas 10 memang Pak ada sesi, ada waktu di mana kita tuh menyusun apa yang ingin kita capai. Jadi saya sempat nyusun istilahnya ya di buku bisa, di kertas bisa, yang ditempel di lemari, hal yang simple yang biasa dilakukan sama siswa-siswi ICM. Apa saja yang mau dicapai dalam short term dan long term itu. Nah, jadi saya buat 2, Pak. Short term-nya segini, long term-nya ini. Dan itu ditempel di dinding dekat ranjang di lemari juga iya. Artinya mengingatkan di tempat yang biasa kita tempati atau istilahnya barang yang sering kita pakai ketika di tempat yang strategis ya. Iya. Ketika kita baca lagi, ini ternyata tujuannya. Dan itu bisa dibilang motivasi, salah satu motivasi ya. Strategi khusus ya, karena mungkin nggak banyak orang yang bisa membuat detail tujuan dimanapun dan kapanpun. Itu istilahnya. Konsistennya atau keistiqomahnya tuh terkadang kurang gitu. Nah, alhamdulillah sama SMA ini saya terus ingat tujuan saya seperti itu, Pak. Tuh. Baik, ya Fahri, kan dulu selain sibuk di organisasi ya, Fahri juga alhamdulillah istiqomah ya untuk menghafal Al-Quran seperti itu ya. Nah, mungkin Fahri ada kiat-kiat khusus nggak supaya keduanya nih setidaknya seimbang gitu. Fahri bisa menjalankan keduanya di waktu yang tepat dan di juga di situasi yang memang mendukung seperti itu. Ya, yang namanya organisasi itu Pak, artinya kita pastinya punya tekad atau punya punya rasa ingin terjun ke suatu masyarakat ya, artinya mementingkan kepentingan orang lain itu tapi di satu sisi kita juga perlu asupan hati, asupan jiwa, asupan fisik juga. Nah, bagaimana caranya adalah ketika nggak semua waktu yang kita miliki di satu hari itu full time, atau kalau dominan sih kemungkinan tapi kalau full time itu nggak mungkin untuk organisasi itu tidak. Nah, artinya setiap ada luang waktu, setiap ada waktu yang kosong, itu dibuat untuk asupan-asupan tadi, asupan-asupan diri yang kita kurang gitu. Nah, selain itu di waktu-waktu lain jika memang organisasi itu diperlukan, ya silahkan berkontribusi gitu Pak. Artinya saya siap berkorban. Jadi waktu yang saya punya saya korbankan buat misalnya memang tidur kan memang ya Pak ya asupan yang terpenting. Cuman kalau memang awalnya tidur 8 jam atau 7 jam karena kita gabung dengan organisasi, otomatis ada waktu tidur, misalnya waktu tidur yang kita bagi dengan organisasi, dan ada waktu tidur juga kita yang pakai untuk
apa ya tadi Pak? Ya, istilahnya asupan buat diri kita gitu, menghafal, murojaah dan sebagainya. Siap. Nah, berarti Fahri juga memaknai bahwasanya belajar Al-Qur'an ini juga untuk memberikan asupan nutrisi juga untuk batin kita ya, untuk jiwa kita ya. Iya, Pak. Nah, dalam hal ini mungkin boleh Fahri menyampaikan, mungkin bisa secara filosofis ya, sebenarnya makna kebahagiaan bagi Fahri ini apa sih? Kebahagiaan ya, Pak? Waduh, banyak. Kebahagiaan, kalau menurut saya sih Pak, kebahagiaan dalam diri saya tuh bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita semaksimal mungkin. Tentunya karena kalau bagi diri saya sendiri, karena juga saya memilih untuk aktif dalam OSIS, artinya ketika saya bisa terjun di dunia organisasi dan juga bisa memaksimalkan kapasitas diri, artinya Al-Quran iya, akademik iya. Jadi istilahnya di waktu misalnya program kerja itu sudah terlaksana Pak dengan sebaik mungkin, dan juga hafalan saya bisa nambah dan kuat, dan juga akademik saya tercapai dengan maksimal sesuai keinginan orang tua, ya itu puncak kebahagiaan saya gitu. Oke. Jadi gimana semua hal tercapai dan didasari juga dengan Al-Quran, dan juga mungkin orang tua juga ya, karena orang tua itu menentukan segala jalan hidup kita lah sampai ke depannya nanti, ya itu Pak. Oke. Baik, jadi bahagia itu juga sebenarnya bukan cuma buat diri sendiri ya Fahri ya, tapi juga buat orang lain. Ada manfaat yang ada di dalamnya, seperti itu ya Fahri. Iya Pak. Nah, so far Fahri sejauh ini Fahri sudah menghafal berapa juz? Alhamdulillah untuk hafalan saya sampai 20 juz. Sudah sampai 20 juz ya? Iya. Nah, sejauh ini ada nggak sosok atau figur yang mungkin bisa jadi panutan Fahri selama belajar Al-Quran? Ada nggak? Yang memang benar-benar support dan membantu secara langsung untuk Fahri bisa sampai sejauh ini gitu belajar. Secara apa ya Pak? Istilahnya kalau sosok seperti sosok apa ya, pemimpin Islami atau apa ya, orang-orang Islami, sebenarnya banyak sih Pak. Tapi yang paling kuat paling kuat pastinya Pak orang tua. Pastinya orang tua, karena dituntut juga menjadi penghafal Al-Quran, dan juga nggak mesti, ternyata yang saya temukan yang ya alhamdulillah Pak, saya memanfaatkan waktu kosong, waktu liburan itu dengan menghafal Al-Quran, bergabung di karantina dan apa ya, istilahnya sosok yang paling apa istilahnya yang paling kuat untuk memotivasi kita, apalagi menghafal Quran itu Pak, nggak harus istilahnya harus seperti kori-kori atau pemimpin Islami, ustadz itu enggak. Jadi banyak anak muda yang memang anak muda, bahkan orang lebih tua, semangat menghafal Quran, sedangkan saya yang apa istilahnya masih remaja gitu kan, masih banyak waktu luang ya. Iya, masih banyak waktu luang, kok tidak bisa memaksimalkan waktu dengan Al-Quran. Itu, Pak. Nah. Baik. Nah, sejauh ini kan Fahri sudah melewati banyak hal gitu ya, baik di sekolah, di asrama. Nah, mungkin Fahri sudah bisa mendefinisikan atau menganggap gitu, oh saya punya kelebihan ini, saya juga punya kekurangan ini. Mungkin bisa disampaikan nggak Fahri, kelebihan dan kekurangan dari Fahri ini? Kekurangan ini bisa dianggap sebagai hal yang masih bisa diperbaiki ya, maksudnya ya. Kalau kelebihan sih Pak,
Alhamdulillah juga dengan saya bersekolah di CM, dengan semua bekal yang sudah disampaikan oleh guru-guru semuanya, alhamdulillah saya bisa istilahnya bisa tahu yang mana yang lebih penting, yang mana yang harus dicapai terlebih dahulu, yang mana yang tidak, yang mana yang memang itu tidak bermanfaat benar-benar bagi saya akan jauhi. Apapun itu, apapun resikonya, kalau memang ini nggak benar atau memang ini bukan salah satu track yang harus saya lewati untuk mencapai tujuan saya, ya saya jauhi itu. Nah, dan juga manajemen waktu dan sebagainya, soft skill, bagaimana cara menyampaikan pesan di depan, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dan salah satu hal sih Pak, yang saya sempat tahu di awal SMA itu, jadi atau mungkin SMP di kelas 9, kalau nggak salah Bu Lulu, tapi kurang tahu juga. Nah, menyampaikan bahwa kedewasaan itu ketika kita bisa memahami perasaan orang lain, memahami orang lain, dan juga tahu apa yang harus kita lakukan terhadap dia gitu. Nah, alhamdulillah dengan organisasi, dengan SMA ini, dengan aktif-aktifnya saya bisa memahami orang, artinya, oh si A seperti ini, dan saya bertindaknya dengan tindakan B, artinya A sama B match nih. Nah, si C ini dengan tindakan D. Nah, ketika saya ngobrol, istilahnya ketika saya berinteraksi dengan C, dan saya memberikan tindakan yang B, otomatis nggak match. Nah, dengan hal itu, jadi saya lebih tahu karakteristik orang, kayak saya juga tahu kepribadian dia seperti apa. Tuh. Nah, kekurangannya, yang saya harus perbaiki lagi sih Pak, lebih bagaimana saya tidak mudah untuk terpengaruh dengan orang lain, karena ya Pak, menjadi puncak organisasi itu kan dalam memutuskan beberapa hal itu terkadang tuh membuka pendapat celah membuka pendapat membuka celah buat anggota biar biar aktif gitu Pak. Nah, jadi dengan itu saya terkadang tuh gampang terdistract, artinya ini benar tapi ini juga benar. Jadi kayak jadi belum bisa istilahnya saya harus lebih bisa gimana caranya, kalau memang ini si keputusan A, apapun yang terjadi tetap keputusan A gitu. Ya, kalau boleh saya rangkum berarti kelebihannya Fahri lebih bisa paham untuk how treat others gitu ya, bagaimana cara memahami orang lain seperti itu, dan bagaimana cara menyikapinya. Tapi juga Fahri masih perlu improvement ya untuk supaya bisa lebih firm lagi gitu ya terhadap diri sendiri ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu artinya masih bisa dikembangkan seperti itu kan? Iya Pak. Ya, oke. Fahri, ini segmen 1 kita sudahi. Ya, selanjutnya kita masuk ke segmen kedua ya Fahri ya. Iya. Ya, ini masih berupa pertanyaan Fahri ya. Ini dari beberapa teman-teman di media sosial. Oke, yang pertama. Ya, ini pertanyaannya agak general, tapi mungkin bisa dirangkum secara lebih jelas lagi ya Fahri. Ini dari @rani_143_ ya. Ini kelas 7 nih. Apa motivasi kakak sehingga kakak bisa sampai ke titik kakak sekarang ini? Jadi ini mungkin rangkuman dari perjalanan Fahri kelas 7 sampai kelas 12. Bisa ditekankan lagi. Tadi mungkin udah disampaikan ya, tapi mungkin bisa di-highlight lagi. Oke, jadi lebih langsung ke intinya, motivasi terkuat itu yang sebenarnya yang benar-benar paling kuat itu seharusnya kita tempatkan adalah Allah. Nah, tapi kalau memang susah, itu cenderung susah karena itu timbulnya nanti ketika di masa-masa SMA. Ya. Nah, tapi kalau misalnya memang susah, yang paling terpenting dan yang harus menjadi dasar setiap hal yang kita lakukan itu orang tua. Itu sih, itu orang tua. Gimana cara kita ngebanggain orang tua, karena ya menyekolahkan anaknya di boarding itu bukan berarti orang tua itu kan membenci kita gitu. Jadi membiarkan meninggalkan
kamu di boarding school, nggak hidup dengan orang tua, itu bukan berarti mereka benci, tapi justru mereka sayang dan mereka ingin kita lebih berkembang, lebih dewasa, lebih tahu, tahu diri kita, kapasitas diri kita, tahu diri kita dibawa kemana. Nah, itu. Ya, Itu berarti yang orang tua penting. bukan berarti melepaskan begitu aja ya sebenarnya ya, tapi iya, betul, orang Pak. tua juga sebenarnya jadi support system juga ya, jadi penyemangat Iya. gitu ya. Oke. Iya. Baik. Baik, selanjutnya Fahri nih yang kedua ya. Dari @Rida Gaida, dari Bu Rida nih. Fahri, bagaimana bisa berusaha istiqomah? Apa tantangannya? Tantangannya nih Fahri untuk bisa istiqomah. Tantangannya banyak pasti, Banyak Pak. sekali ya. Tantangannya kalau ngomong tantangan banyak banget pastinya. Jatuh bangunnya, istilahnya diejek teman-teman, itu menjadi asupan hari-hari dulu, kelas 10, kelas 9, kelas 11. Nah, itu pasti karena bagaimanapun kita, ketika kita memutuskan untuk jalan yang istilahnya berbeda dengan biasanya, itu terkadang hal aneh atau terkadang hal lucu. Nah, tetapi kalau memang menurut kita, menurut orang tua kita, ataupun menurut banyak ulama atau banyak ustadz atau banyak guru, orang berpengalaman itu baik, apa salahnya kita jalani gitu, Pak. Dan tujuan itu adalah motivasi terkuat, Pak. Tujuan. Jadi visi hidup, visi, misi itu adalah hal yang terkuat. Jadi ketika kita berjalan, lalu kita jatuh, untuk membangkitkannya, menurut saya pribadi, itu dengan visi kita, Pak. Dengan visi kita, dengan tujuan kita, sebenarnya ngapain sih? Ngapain tujuan di sini? Ngapain kita berjalan di sini, dan kenapa? Gitu. Siap. Jadi akan ada selalu banyak alasan untuk terus bangkit ya, terus tetap maju gitu ya. Iya, Pak. Baik, oke, good. Selanjutnya nih Fahri ya, dari @IAMC ya. Siapa sih nama panggilannya dia? Ya, ini ya. Ismail ya. Oh iya. Partner kamu ya. Oke, pertanyaannya nih. Bagaimana tips menghafal Al-Quran ala Kak Fahri? Tipsnya nih mungkin ada hal khusus nih yang jadi strategi. Kalau tips menghafal Al-Quran, pastinya motivasi. Itu motivasi yang pertama ya. Artinya gimana cara ngebangun niat kita juga ya. Motivasi itu kan akhirnya pada akhirnya membuat niat kita itu semakin kuat. Itu yang pertama ya. Jadi motivasi kamu itu apa sebenarnya buat menghafal Al-Quran gitu. Nah, selanjutnya secara apa misalnya, secara sistemnya atau secara apa ya, gimana cara ngehafalnya kan beda-beda tiap orang. Jadi ada yang tipenya ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu beberapa kali bisa langsung hafal, ataupun dengan cara dia sambil berjalan membaca atau membaca berulang-ulang kali di setiap tempat yang ramai. Nah, itu balik lagi ke diri masing-masing gitu. Kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah ketika saya membaca, Pak, nah seakan-akan saya ini melihat tulisan di pikiran saya. Artinya menghadirkan bacaan ayat suci Al-Quran itu di pikiran saya. Jadi kalau misalnya emang ada kata-kata alif lam mim, ya di pikiran saya gimana caranya ada kata-kata alif lam mim. Artinya seperti memotret foto gitu, Pak. Memotret foto di fotonya apa ya, benda aslinya itu Al-Quran, kita foto, nah kita munculkan di pikiran. Nah itu secara sistemnya gitu. Nah kalau apa istilahnya faktor X-nya ya sama motivasi, dan juga gimana cara kita milih lingkungan yang baik ya. Nggak bisa gimana ya kita istilahnya mau menghafal Quran tapi di lingkungan yang memang tidak pantas gitu. Di teman-teman yang dalam misalnya dalam jalur yang salah. Misalnya kalau di CM
kayak misalnya di subuh hari Pak, banyak misalnya di CM tuh siswa-siswa yang juga tidur, memanfaatkan waktu apa istilahnya, waktu tahsin tahfiznya dengan tidur. Nah, ketika kita mau menghafal Quran, nggak bisa kita campur dengan mereka. Justru kita yang ada kita tidur. Ikut tidur nah, ya. Iya. Makanya gimana cara kita ngambil waktunya yang pas dan mengambil tempat yang pas juga. Iya. Baik, jadi harus bisa membedakan juga ya faktor internal dan eksternalnya ya. Nah, itu susah tadi banget ya yang menarik sebenarnya Pak Hari udah ngasih satu pemahaman sih bahwasannya secara internal tuh sebenarnya ada 3 cara ya. Pertama auditori dengan mendengarkan ya, dengan bunyi-bunyian dia langsung bisa paham. Kemudian kinestetik dengan dia di keramaian gerak dia mungkin bisa lebih paham. Dan yang sebenarnya cara yang dipilih Fahri ini lebih ke visual ya, lebih ke visual. Jadi ada potret memori yang meskipun itu dalam bayangan gitu, tapi sebenarnya Fahri sedang memotret itu. Betul. Ya. Jadi ini menarik sudah ya, Fahri ya. Kalau untuk mushaf, biasanya kan kalau belajar Al-Quran ada saran gitu, biasanya gunakanlah mushaf yang sama supaya mungkin orang-orang yang visual seperti Fahri ini bisa lebih gampang mudah mengingat. Tapi kalau dari Fahri sendiri gimana? Mushafnya gimana? Selalu sama atau enggak? Iya, kalau saya sendiri mushafnya kalau lebih untuk menghafal, saya pakai mushaf yang sama. Pastinya pakai mushaf yang sama. Tapi kalau untuk memurojaah, saya membutuhkan mushaf yang kecil, artinya yang bisa dibawa kemana aja. Istilahnya dimanapun ketika kita sudah memilih untuk menghafal Al-Quran, artinya kita harus menjaga, Pak. Karena yang saya tahu pada dasarnya itu menjadi hafiz itu artinya menjadi penjaga, bukan hanya menghafal. Jadi ketika kita sudah menghafal, otomatis saya harus memutuskan ini nggak bisa dibiarin gitu. Kalau misalnya Al-Quran Al-Izzah itu saya bawa kemana-mana juga gimana ya? Kan ada pilihan mushaf yang lebih kecil. Jadi ya saya membedakan hanya untuk mengulang dan juga untuk menghafal. Itu aja sih. Jadi dua tipe mushaf cukup. Sudah cukup ya. Satunya yang jadi pegangan utama, satunya yang ketika di situasi yang tidak memungkinkan untuk bawa mushaf yang besar seperti itu ya, Fahri ya. Nah, iya. Iya, Pak. Siap. Oke, mantap. Ini pertanyaannya banyak sekali nih, nggak apa-apa ya, Fahri. Tapi soalnya menarik ini. Lanjut ya, dari Putri Salsabila. Ya, masih dari teman-teman juga nih. Ya, Fahri, pengalaman di CM yang paling berkesan. Maaf, bukan ini. Waduh. Bukan. Bentar. Assalamualaikum. Kak Fahri, izin bertanya, gimana cara menanamkan Al-Quran di dalam hati? Waduh. Ini agak filosofis lagi ya. Nggak apa-apa. Iya. Gimana cara menanamkan Al-Quran di dalam hati? Sebenarnya cukup sulit, Pak. Jadi malah justru ketika Bapak mengajar saya seperti ini, saya juga semakin belajar, Pak. Artinya yang mungkin teman-teman tahu, visi hidup seperti yang saya katakan tadi ya, Pak. Visi hidup itu yang terkuat gitu. Tujuan apa ya? Bagi saya motivasi terkuat. Nah, menanamkan Al-Quran dalam hati itu juga salah satu tujuan. Nah, tapi memang Pak, dulu saya sempat kelas 11, kelas 10, saat memang kelas 11 ini hal simpel, mungkin contoh hal simpel, ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, artinya saya juga ragu dengan hafalan saya, gitu. Juga ragu dengan hafalan saya. Jadi, bagaimana caranya saya tetap menjaga hafalan Al-Quran, tapi hal-hal dunia atau hal-hal yang beda dengan Al-Quran ini, gimana caranya relate deh, artinya tetap tersambung, gimana caranya. Nah, mungkin ini Caca sempat ikut ya dalam organisasi saya, mungkin sempat pernah tahu di awal-awal, sempat saya agak gimana ya Pak, agak keras, artinya gimana caranya teman-teman ini semuanya jadikan OSIS. Saya sempat bilang ke semuanya, Pak, jadikan OSIS sebagai tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mendekatkan diri dengan Al-Quran
bukan huru-hara, bukan cari popularitas, bukan. Jadi tujuan di sini kita baik, benar-benar pure, ingin hijrah, ingin berubah, gitu. Jadi saya tanamkan itu. Nah, meskipun nanti pada jalannya memang banyak, istilahnya banyak apa ya Pak ya, kesana kesini, tapi di awal tanamkan dulu itu. Artinya dalam diri udah konsisten, udah siap, bahwasanya semua hal yang ada di dunia ini nyambung dengan apa ya, dengan Islam. Nah, jadi saya memilih cara lain untuk menghafal Al-Quran bukan hanya dengan murojaah, bukan hanya dengan tetap waktu luang atau waktu yang kosong kita gunakan untuk murojaah tetap, tapi samping itu Pak, apa yang sudah disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi, kita implementasikan kepada kehidupan kita gitu. Sama seperti mungkin tujuan kita kuliah atau seperti apa. Nah, dengan Bapak tadi ngajak seperti ini ya. Jadi kita berinteraksi, sama-sama belajar. Jadi juga saya justru sebelum jam-jam mulai ini sempat belajar juga Pak gimana caranya tujuan saya nggak memilih untuk belajar tentang Islam lebih dalam, tapi justru saya masuk ke teknik. Nah, gimana caranya ketika nanti saya lulus teknik di perkuliahan, gimana caranya saya dengan ilmu yang sudah saya dapatkan nanti, saya justru mengembangkan Islam. Dan ya gitu caranya, dengan cara mengkaitkan semua kejadian yang atau keinginan kita yang ada di dunia dengan Al-Quran. Gitu. Jadi artinya Fahri nggak cuma menghafal, tapi ada bentuk pengamalan ya. Di Pak. dunia nyata gitu, di masyarakat, di organisasi gitu ya. Ini jadi semacam refleksi ya, Fahri ya, bagus. Oke, lanjut ya Fahri ya. Iya Pak. Tadi yang nanya pengalaman ini si Ismail nih, pengalaman di CM yang paling berkesan. Pengalaman CM yang paling berkesan. Yang paling berkesan, semuanya berkesan. Yang paling berkesan apa ya? Ya yang sempat saya jelaskan tadi mungkin Pak, ketika diri saya bisa berubah, bisa menentukan sesuatu hal positif yang saya lakukan. Semua apa ya? Semua momen, semua waktu di mana saya bisa, misalnya ketika saya jatuh lalu bangkit kembali, itu salah satu hal yang benar-benar berharga lah. Nah, yang selanjutnya ketika ketika saya bisa memutuskan ini bukan hal baik dan ini bukan hal yang baik, bukan hal yang saya lakukan, tetapi saya harus lakukan seperti ini, itu menjadi momen berharga. Artinya lingkungan yang saya tempati saat ini itu memberikan pengaruh besar buat saya. Saat ini. Siap. Oke, mantap. Lanjut Fahri ya. Ini dari @Majulika Devi. Ini mungkin lebih ke belajar di sekolah ya. Motivasi belajar di sekolah ini apa sih? Belajar ya. Fahri setelah ini mau lanjut studi kemana? Kalau saya Pak, sempat keinginan ingin melanjutkan di Madinah, artinya ingin mempelajari lebih dalam agama Islam, tapi setelah berdiskusi dengan orang tua mungkin belum ya, artinya coba di Indonesia dulu. Nah, saya mau ngambil teknik mesin, kalau nggak teknik informatika di ITB. Udah apply? Sudah mulai? Iya sih, pendaftarannya udah mulai buka, jadi saya lebih maka dari itu jadi saya liburan ini lebih memilih saya untuk belajar, untuk terus belajar, terus nambah ilmu buat persiapan tes dan sebagainya. Tuh. Nah, kalau motivasi belajar ya, apa ya Pak? Yang pastinya nggak beda jauh dengan ngafalin Quran, nggak beda jauh dengan menghafal Quran. Artinya ya bisa dibilang orang tua terkuat yaitu. Jadi bukan berarti saya nggak luas pemikirannya. Artinya saya meskipun bukan berarti saya nggak open minded dan sebagainya, nggak melihat dunia luar dan sebagainya. Jadi kalau apalagi belajar malah justru orang tua dan
tadi kalau dihubungkan dengan keislaman atau menanamkan Al-Quran dalam hati tadi Pak, motivasi selanjutnya adalah gimana cara kita istilahnya gimana cara saya juga ngebangkitin Islam gitu. Jadi setiap yang saya jalani nanti saya ingin keberkahan. Saya ingin keberkahan dalam hidup saya, bukan hanya profit, bukan hanya istilahnya bukan hanya uang dan sebagainya, tapi justru manfaat itulah yang membuat saya gimana caranya ini lebih berkah gitu. Sama ketika belajar, meskipun ada jatuhnya, ingat lagi ini tuh semua apapun yang kita pelajari nanti terlepas dari berguna atau tidak ketika nanti dewasa, yang kita jalanin ini tuh artinya menimbulkan pahala buat kita. Gitu. Ya, jadi belajar bukan cuma buat mencari nilai tinggi gitu ya, nilai bagus, juga Pak. keridoan gitu. Ya, siap. Oke, lanjut Fahri, ini dari @mutiaralulu_. Bu Lulu nih nanya. Ini agak galak nih pertanyaannya nih. Aduh, apa Pak? Kenapa kok selalu keren? Kudu dijawab. Loh, dia bilang gitu. Kudu dia harus dijawab nih. Kenapa? Why gitu. Kenapa? Apa karena ya? Dulu, gitu. Iya. Ya. Apa ya Pak? Kenapa selalu keren? Perubahan mungkin Pak. Artinya ya mungkin dulu tuh salah satu guru yang apa ya Pak ya, saya membersamai saya, ya? Iya, membersamai saya saat kelas 9, iya, jadi kalau emang ngingat-ngingat masa lalu beda jauh Pak, jadi emang dulu ya salah satu faktor perubahan juga, jadi berubah sih Pak menjadi lebih dewasa. Jelas ya, jadi intinya pasti di setiap perjalanan kita pasti ada orang yang sedikit banyak mempengaruhi gitu. Tapi itu lagi-lagi kan kembali ke kita ya, apakah kita mau diajak ke hal yang baik atau enggak, mau berubah atau enggak gitu kan? Iya. Baik. Ya ini yang dari saya. Selanjutnya saya akan baca yang dari Fahri ya, dari Instagramnya Fahri. Ini dari @gemala_subekti_94. Kak Fahri, gimana caranya bisa konsisten melakukan semua kegiatan? Ini lebih ke kontinuitas ya, konsistensi. Kalau konsistensi, balik lagi ke motivasi, ya. Jadi tujuan itu emang benar-benar tujuan apa ya? Soalnya motivasi dalam diri itu hal yang terkuat Pak untuk kita melakukan setiap hal atau setiap yang kita ingin lakukan. Ya, jadi motivasi dalam diri itu emang motivasi yang terkuat. Nah, gimana cara numbuhinnya? Cara numbuhinnya tadi dengan tujuan-tujuan yang kita punya, Pak. Jadi, dengan tujuan-tujuan yang kita punya, kita yang ingin raih apa, nah ketika kita jatuh, kita kembali ingat, oh ini tujuan awal gua nih, ini tujuan awal saya harus seperti ini. Gimana pun, apapun yang terjadi, ya itulah yang saya inginkan dan saya mau, dan saya butuhkan. Itu. Siap. Jadi ingat tujuan awal. Mirip-mirip dengan tadi kenapa bagaimana bisa istiqomah ya. Cuma kan tadi lebih ke ada tantangannya seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir nih Fahri dari @afdl_10 ya. Assalamualaikum, cara bagi waktu nambah dan murojaah. Ya, ini lebih ke cara murojaah Fahri ya, supaya waktunya juga sesuai, waktunya efektif dan efisien gitu. Nah, metode murojaah sebenarnya nggak jauh dari mengulang-ulang yang sudah kita hafal, ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau di weekdays atau hari-hari kerja lebih saya tekankan, apalagi masa seperti ini, artinya banyaklah waktu kita bisa buat baca Al-Quran. Nah, untuk weekdays sendiri saya memang putuskan untuk
menambah hafalan. Nah, tapi kalau weekend atau hari-hari libur, Sabtu Minggu, atau mungkin dari Jumat, jadi saya lebih memutuskan untuk murojaah. Nah, dengan hal itu, jadi kita bisa sejalan nih antara kita ngehafal, kita nambah, dan juga kita murojaah. Itu sih, Pak. Kalau memang serasa itu kurang waktunya, sebenarnya balik lagi ke diri kamu atau diri mereka sendiri. Ya, jadi jelas ya pembagian waktunya ya antara weekend dan weekdays itu harus jelas. Iya. Oke. Baik, Fahri, kita sudahi untuk segmen yang kedua. Selanjutnya kita masuk segmen yang ketiga ya. Iya, Pak. Oke, baik. Di segmen ketiga ini ada beberapa pilihan. Nanti Fahri bisa langsung milih, kemudian sampaikan pendapatnya atau alasannya. Iya, Pak. Yang pertama, Paskibra atau OSIS? Dua-duanya sangat mempengaruhi saya. Apa ya? Mana yang paling banyak momen berharganya? Di OSIS atau di PAS? Aduh. Susah nih. Berat ya? Satu ya, Pak ya? Pilih salah satu. Ini bukan berarti 100% lebih condong ya. Hanya cenderung aja. Ya. Oke. Ya. OSIS. Asik. Kenapa? Karena gimana ya? Selain baris-baris, kalau di Baskibra mungkin fokusnya banyak orang yang fokus lebih ke baris-baris gitu, Pak. Nah, tapi sebenarnya enggak, yang di Paskibra itu bukan hal itu doang yang ditanamkan. Nah, kenapa saya tetap milih lebih OSIS? Karena juga di dalamnya ada Paskibra, jadi saya juga bisa, istilahnya tetap bisa merasakan rasa-rasa atau nuansa Paskibra, dan banyaklah kita tetap gimana cara kita berkontribusi, ya itu yang saya inginkan tentunya ya, gimana cara kita terjun ke masyarakat, ya itu. Jadi dengan OSIS saya lebih bisa tetap bisa merasakan nuansa-nuansa Paskibra. Ya, siap. Oke, lanjut ya, Fahri ya. Kamu pilih masa-masa SMP atau masa-masa SMA? Masa-masa SMA. Ya. Karena masa-masa SMP mungkin sedikit ya, tahu. Ya, jadi sekilas aja, Pak. Ya, mungkin teman 6 tahun, teman SMP tahu lah. Jadi sempat ada rasa jatuhnya di SMP itu, ada jatuh banget ya. Iya sih, jatuh banget, Pak. Jadi benar-benar ya saat kelas 9 baru misalnya muncul sosok saya, muncul sosok saya sebenarnya, artinya saya sudah lebih memahamilah misalnya kondisi situasi yang ada, dan juga gimana cara buat tekad dan sebagainya. Jadi dan masa-masa SMA dengan teman-teman juga yang lebih ya ngerti lah, friendly dan sebagainya. Paham ya, teman-temannya udah sama-sama saling memahami ya. Iya. Siap. SMP masih main-main, Pak. Masih labil semua ya. Oke, nggak apa-apa. Siap. Lanjut ya. Fahri lebih memilih kesenangan atau kebahagiaan? Kebahagiaan. Ya. Kenapa ya, Pak? Kebahagiaan mungkin kesenangan tuh cenderung apa ya, saya Pak, relatif lebih, kalau menurut saya ya Pak, saya kesenangan itu juga lebih apa ya, saya relatif lebih pendek gitu, artinya short term istilahnya lah. Kalau kebahagiaan itu hal yang simpel ya kan, ketika kita karena misalnya mungkin banyak orang yang misalnya memutuskan dirinya untuk bergabung di organisasi, artinya mereka istilahnya cenderung untuk lebih memilih istilahnya terjun dengan masyarakat. Artinya ketika mungkin istilahnya ada aksi-aksi atau yang dilakukan itu menyangkut orang lain, dan apalagi istilahnya sedekah dan sebagainya, jadi melihat orang lain bahagia atau orang lain tertawa itu udah cukup gitu istilahnya. Nah, hal yang simpel, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan malah, dan justru istilahnya lebih efek
ke kita gitu, ke saya juga. Kebahagiaan lebih long lasting ya. Jadi artinya kan Iya. nggak ada kan senang dunia akhirat, yang ada kan bahagia dunia akhirat ya. Siap. Oke, lanjut ya Fahri. Kamu memilih ketenangan atau kedamaian? Wah, ini tentang hati ya, Pak. Tentang Bisa hati tentang semua. hati. Kedamaian atau ketenangan. Kamu pilih tenang atau damai? Ini apa filosofikal ya, Pak? semua nih. Iya, Nggak saya apa-apa. nggak terlalu ini. What's on your mind aja, nggak apa-apa. Lebih kedamaian, Pak. Yes. Karena ya gimana ya? Lebih enak aja didengar. Enggak ya, lebih enak didengar. Apa ya, Pak? Kalau kedamaian itu artinya bisa dari mana aja diartikan ya, Pak. Artinya ketika kita misalnya sempat mungkin kalau di organisasi itu ada namanya beda pendapat, bahkan sampai mungkin misalnya menimbulkan konflik dan sebagainya, malah justru dengan kedamaian itulah yang misalnya kita buat seperti ini ternyata atau yang kita jalani itu bisa menjadi pengalaman bagi kita. Yang saya tanamkan juga dalam diri saya itu, yang setiap saya jalani mulai dari awal sampai sekarang itu merupakan bagian dari pengalaman gitu. Apapun yang terjadi, kalau memang kayak saya udah tahu mungkin hal yang buruk lebih cenderung terjadi, tapi di satu sisi teman saya ingin menguatkan pendapatnya, ya nggak apa-apa, ayo sama-sama kita coba gitu. Jadi ya itu sih, Pak. Kedamaian ya, karena lebih berhubungan sama orang lain ya. Kalau masing-masing individu udah tenang, jadi insya Allah bisa menciptakan kedamaian ya. Dan saling paham satu sama lain. Oke, lanjut. Terakhir ini, jadi segmen 3, saya cuma 5 pilihan aja ya, Fahri. Nggak usah banyak-banyak, apa-apa. Yang terakhir ini, studi di Indonesia atau studi di luar negeri? Mungkin spesifiknya di Timur Tengah ya. Aduh, kalau dispesifikin bingung, Pak. Tadi mau milih. Ya, tadi udah milih, nggak apa-apa. Apakah tetap form ini? Ya. Saya studi di Indonesia. Ya, studi di Indonesia. Jadi, mungkin banyak sih yang bilang kalau studi luar negeri mungkin saya lebih kece, dia lebih keren lah, lebih lebih mau mandiri dan sebagainya. Nggak juga gitu, Pak. Jadi di Indonesia juga bisa gitu kok. Maksudnya kalau toh kita misalnya kalau lebih milih ngekos itu kan lebih mandiri juga, ataupun misalnya lebih pintar yang di luar, nggak juga. Jadi balik lagi ke pribadi sih, Pak. Balik lagi ke pribadi, gimana kita menghadapi situasi, gimana kita menjalaninya, ya itulah kita gitu. Nah, saya lebih memilih studi Indonesia, bukan cinta negara juga sih, Pak. Ya, belum lah. Saya mungkin suatu saat nanti diberi kesempatan di luar. Siap. Nah, Fahri sebenarnya melihat diri Fahri ini nanti jangka menengah ya, middle term ini 5 tahun ke depan seperti apa sih, Fahri? Melihat diri kamu akan seperti apa? In 5 years. Mungkin yang saya inginkan juga di 5 tahun ke depan, dalam jangka waktu ke depan, 5 tahun ke depan, lebih istilahnya mungkin banyak banyak situasi yang lebih sulit untuk diputuskan. Artinya juga saya lebih memilih banyak banyak pilihan atau banyak opini juga, banyak opsi yang harus saya tentukan. Prioritasnya semakin banyak ya. Iya, prioritasnya semakin banyak. Gimana caranya juga saya pengen ngatur hal itu gitu. Jadi misalnya kangen lah saya dengan waktu-waktu sibuk-sibuk dulu kelas 11 gitu, yang saya pengen tunjukkan nanti 5 tahun ke depan. Dan juga
bergabung nanti misalnya kalau di universitas itu ada BEM dan sebagainya. Gimana caranya ya menyeimbangkan itu, pengen juga terjun ke organisasi yang lebih luas juga Pak saya, dan tentunya juga gimana belajarnya akademiknya dan juga tentu saya perhatikan, dan juga tidak terlepas dari Al-Quran. Ya, oke. Nah, terakhir Fahri, mungkin ada pesan-pesan atau hal yang ingin disampaikan Fahri kepada teman-teman yang mungkin nonton video ini. Silakan. Buat teman-teman mungkin ya, apa ya, mungkin tentang perubahan. Jadi berubah ke hal yang baik itu mungkin kalian bakal diasingkan atau mungkin kalian bakal dipandang sebelah mata. Ya itu hal yang pasti. Itu hal yang pasti. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan memberikan lingkungan yang baik. Artinya ketika memang kita sudah memutuskan untuk hijrah, bahasa Islamnya adalah hijrah. Nah, yakin ada teman-teman di samping kamu, di samping kalian semua yang ingin menemani diri kamu gitu. Jadi nggak dan kalau memang tidak bisa sempurna hijrahnya, kamu bisa kok istilahnya menggabungkan hal yang kamu lakukan, hal dunia, orientasi dunia yang kamu lakukan ke relate istilahnya sedikit-sedikit lah nyambung-nyambung ke Islam atau nyambung-nyambung ke Al-Quran itu bisa. Insya Allah dengan itu semua udah berkah kok. Nah, jadi jangan cari kesenangan atau istilahnya kesenangan belaka, istilahnya apalagi keuntungan, profit dan sebagainya. Enggak, tapi kebahagiaan dunia akhirat itu tercapai juga gitu. Jadi intinya yakinlah terhadap setiap perubahan gitu ya, Fahri ya. Pasti akan membawa hal yang lebih baik. Siap. Oke, Fahri, terima kasih banyak atas sharingnya, atas ilmunya, atas motivasinya ya. Tadi lebih banyak membicarakan tentang self motivation ya. Ya, insya Allah teman-teman yang nonton bisa tertular ini aura positifnya seperti itu. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata ya, Fahri ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.